Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya ulangi, Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang tendangan terakhir dari Tuhan. Saudaraku, Amsal pasal yang ketiga ini ditulis oleh Salomo ketika dia masih muda. Cinta mula-mulanya kepada Tuhan dan semangatnya untuk melayani membuat dia melahirkan amsal-amsal yang luar biasa memberkati. Amsal pasal yang ketiga ini juga lahir dari pengalaman pribadi Salomo dengan Tuhan. Bagaimana ketika dia memulai karirnya sebagai seorang raja, dia sangat mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Hal itu tercermin dalam setiap doanya. Bagaimana dia meminta hikmat kepada Tuhan agar dia sanggup memimpin bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Nah, secara khusus dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima ini mengajarkan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu di dalam hidup ini. Salomo berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Untuk memahami firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan potongan sebuah film berikut ini. No, we can't run it. That's our only option. You gotta kick it, man. David. I need a 51-yard field goal. Coach, I can't kick that far. David, they've been stopping the run of the pass all night. You're my best option. Coach, the farthest I've ever kicked is a 39-yarder. There's no way I can kick a 51-yard field goal. I believe you can. Your job is to do the best you can and leave the results up to God. I need you on that field. Our field goal unit! Grant, we've got to throw it. He can't kick it from there. It's too far. No, it's not. What are you doing? I'm preparing for rain. I don't understand this, but with 2 seconds left on the clock, Coach Grant Taylor and the Shiloh Eagles are putting the game in the hands of a 145-pound backup kicker. This is not a good move on Grant Taylor's part. He even has to kick into the wind. He's not ready, Grant. He don't think he can do it. I don't have any more timeouts. Call a timeout, Bobby Lee. This kid can't kick that far. Call that timeout. Call a timeout anyway and let's ice him. Hey, come here! David, you telling yourself you're going to miss this kick? Coach, it's too far. Listen to me. Do you think God could help you make this kick? Do you believe it, David? Yeah, if he wants to. So do I. But you have got to give me your best and leave the rest up to him. Will you do that for me? David, whether you make this field goal or not, we're going to praise him. But don't you walk off this field having done any less than your best. Can I help you? Don't touch me. I'm standing for my son. God, help me make this kick. Kick it now! Kick it now!
Nah, dari potongan film di atas, apa yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran? Pertama, kadang Tuhan meminta kita menjadi pemain cadangan. Saat kita ada di cadangan, jangan merasa kecil dan minder. Perhatikanlah lapangan dan perhatikan juga bagaimana orang-orang sedang bermain. Pelajarilah semuanya itu supaya ketika pada waktunya engkau dipakai, engkau siap sedia. Yang kedua, percayalah penuh kepada Tuhan, melebihi kemampuan Anda sendiri. Ketika kita sadar bahwa kemampuan kita menendang bola cuma 50 meter, lakukanlah seperti itu. Namun ketika kita diminta untuk menendang 100 meter, andalkanlah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membuat tendangan kita itu mencapai 100 meter. Kita tidak perlu tahu bagaimana tendangan kita bisa mencapai 100 meter. Sebab Tuhan bisa membuat arah angin untuk membantu tendangan kita itu mencapai 100 meter. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sama sekali sebelumnya. Jadi, andalkanlah Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, berpikirlah besar, maka Anda akan menjadi besar pula. Tanpa kita sadari, seringkali yang membuat kita kecil adalah diri kita sendiri. Pikiran kita yang kerdil, wawasan kita yang sempit, dan ketidakpercayaan diri seringkali membuat kita menjadi kecil. Karena itu saudaraku, mari kita ubah cara berpikir kita. Ingat, Anda adalah orang luar biasa di hadapan Tuhan. Berpikirlah bahwa Anda orang yang hebat, orang yang luar biasa, dan bersama Tuhan bisa melakukan hal-hal yang hebat. Melalui renungan firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersandar kepadamu, karena kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kali ini sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.